Forum Komunikasi Publik atau FKP adalah kelanjutan dari kegiatan registrasi sosial ekonomi atau Resosek yang dilaksanakan pada Oktober hingga November 2022 lalu. Kegiatan FKP Resosek ini berupa pelaksanaan verifikasi keluarga di setiap dusun atau lingkungan menurut kelompok kesejahteraan. Diharapkan dari kegiatan FKP Resosek ini akan diperoleh hasil verifikasi yang benar dan objektif. FKP Resosek sendiri dilakukan di semua desa atau kelurahan se-Indonesia secara serentak dari mulai tanggal 2 hingga 21 Mei 2023. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan bagi saya pendataan awal Resosek, kegiatan ini dilakukan karena masih terbatasnya data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk untuk menentukan target program pembangunan. Kegiatan pendataan awal Resosek telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober sampai 14 November tahun 2022 terhadap seluruh keluarga di Indonesia, yang bertujuan untuk mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, integrasi program, dan menuju satu data Indonesia. Secara khusus tujuan Resosek adalah untuk menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat sebagai rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dan untuk meningkatkan pelayanan publik. Kegiatan Resosek terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah verifikasi keluarga, kemudian yang kedua pendataan keluarga, dan yang ketiga adalah forum komunikasi publik yang saat ini kita laksanakan bersama pada malam hari ini. Pelaksanaan FKP adalah bentuk perlibatan Bapak Ibu untuk secara bersama memeriksa dan memverifikasi daftar keluarga hasil pendataan dalam pertemuan ini. Selain itu akan dilakukan konsultasi kepada Bapak Ibu sebagai tokoh komunitas wilayah Desa Hulaan mengenai ketepatan hasil pemeringkatan kesejahteraan keluarga berdasarkan hasil pendataan awal. Dengan output yang diharapkan dari pelaksanaan FKP ini adalah kesepakatan ketua atau pengurus tokoh masyarakat mengenai tingkat kesejahteraan keluarga di masing-masing daerahnya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian dimohon memeriksa peringkat kesejahteraan keluarga pada daftar yang nanti akan dibagikan. Jika ada perbedaan antara hasil pendata dan kondisi nyata, Bapak Ibu dapat memberikan rekomendasi beserta catatan pada kolom yang telah disediakan. Rekomendasi tersebut akan menjadi perhatian kami pada pemutakhiran data yang akan datang.
Oleh karena itu, kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian memeriksa data daftar Regosek 2022 sebaik mungkin untuk menghasilkan daftar keluarga yang sesuai. Daftar Regosek FKP dan berita acara merupakan dokumen rahasia. Untuk itu saya tegaskan, nantinya Bapak Ibu sekalian, satu, tidak diperkenankan melakukan penggandaan daftar yang dibagikan. Kemudian tidak boleh dokumentasi atau memfoto atau meminjam dokumen di luar acara FKP ini. Jadi waktu cuma pada acara FKP malam ini. Untuk itu sebelum memulai pemeriksaan daftar keluarga, maka akan dijelaskan terlebih dahulu tata cara pemeriksaan dan pengisian pada daftar Regosek 22 FKP oleh asisten fasilitator. Bapak Ibu dapat menyimak penjelasan melalui dokumen peraga yang akan ditampilkan di depan ini nanti. Untuk itu yang saya hormati kepada Saudara Ahmad Saiful sebagai asisten fasilitator, kami persilakan. Langsung ke materi. Bapak Ibu pegang kertas ya. Kertas itu isinya warga Bapak Ibu dengan sedulur. Oke. Nah, di situ di pojok bawah, di pojok bawah itu kan ada penomoran, ada sangat miskin, ada miskin, ada rentan miskin. Di halaman kedua, langsung ke halaman kedua. Di halaman kedua itu ada penomoran. Penomoran itu dimulai dari nomor 1 sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan tidak miskin. Di kolom nomor 2, baris kedua, baris kedua itu adalah status, Pak. Status warga jenengan yang ada di kolom status warga jenengan pada kriteria miskin, sangat miskin, dan tidak miskin. Oke, bisa dipahami ya? Mohon maaf, tidak sangat tidak. Kolom kedua enggak ada. Saya pakai yang ini aja, Pak. Iya. Jadi yang ini di kolom nomor 2, ini kan nomor urut yang pertama ya. Yang pertama itu kan nomor urut. Yang kedua ini adalah status sosialnya, Pak. Ya, status sosial bisa dilihat di pojok bawahnya, pojok kanan bawah. Itu kan ada nomor sangat miskin nomor 1, miskin nomor 2, 3 rentan miskin, yang keempat adalah tidak miskin. Ya, sangat dipahami ya, Pak. Yang kolom 2 itu adalah status sosial. Lah, status sosial ini, Pak, ini sudah kita ambil dari aplikasi. Contoh, ini berdasarkan pendataan kemarin. Mas Fandi Sidomulyo RT 1, 1 punya mobil, 2 ada AC di rumahnya, 3 sepeda motor punya, yang keempat laptop ada, yang kelima kulkas ada. Jadi pendataan ini real yang dilakukan di bulan Juni tanggal 16 tahun 2020. Jadi akurasinya, Pak, ini bisa sampai 90%. Ya, ada data mungkin kalau margin error itu bisa ada, cuma akurasinya 90%, yang 10% margin error. Ya, jadi tetap pengesahan ini kita kembalikan kepada Pak RT masing-masing untuk melihat, oh, apakah di satu RT itu yang terkategori tidak miskin atau nomor 4 statusnya, ya ternyata orang ini janda, tidak punya penghasilan, dibiayai besok, ini bisa sampai rubah, Pak. Caranya ketika sampai setuju dengan pendataan status sosial di kolom nomor 2, centang huruf V, itu artinya setuju, Pak. Kalau V setuju, tidak ada perlu penjelasan lagi, oke, data ini.
Berarti Fandi tadi yang saya contohkan ini termasuk kode 4, Soge sudah V, selesai. Lah, kalau Fandi tadi itu ternyata seorang duda tua, sampai tidak setuju ya. Kalau Fandi ini dinyatakan mampu, ya, itu sampai kasih X di kolom ini. Setelah alamat sampai kasih X. Nah, X. Setelah X ada pengelompokan yang sesuai. Ya. Ini Fandi, ini podo ambek sopo kira-kira pengelompokan ini. Keluarga yang lain. Oh Fandi, ini ternyata tak pada ambek sing nomor loro miskin. Katakanlah gitu. Sampai tulis nomor urutnya si miskin ini ada Rokim nomor 4. Yang 4 ini ditulis di sampingnya Fandi tadi ya. Terus kenapa sampean tadi itu mencoret X ya? Ternyata Fandi itu alasannya ditulis di sini, sampingnya lagi. Ya. Jadi kalau X sampean harus punya alasan yang tepat. Saya juga punya alasan yang tepat untuk memberikan status ini. Jadi kita main kuat-kuatan alasan. Jadi sampean nggak bisa. Contoh ini dulurku, katakan lagi itu tak ignore ganti status lebih pendek sedikit nggak bisa, Pak. Saya punya alasan juga. Karena sama-sama punya alasan, bahkan di punya saya ini ada foto, Pak. Foto ini, foto diri, foto toilet ini belum muncul. Ini ada. Jadi klaster saya ini semuanya saya ada. Jadi margin error saya cuma 10%. Bapak RT boleh mengganti, tapi dengan alasan yang tepat. Kalau nggak tepat, ya sama aja. Kita nggak mau terima. Contoh, kita maunya transparan. Ketika Fandi ini memang tidak kaya, kan di sini saya punya data yang kaya. Fandi ini tidak kaya, sampai bisa buktikan dengan cara apa? Oh, bulan kemarin Fandi ini dipecat dari kantor BCA. Oke, nggak apa-apa. Jadi alasan itu harus tepat. Kalau alasannya nggak tepat, tetap menangan saya di aplikasi. Jadi nggak usah diganti kalau nggak tepat. Jadi kalau tepat, ada warga yang di bulan Juni kita lakukan pendataan, tapi sekarang ini warga itu lagi jatuh, maka Bapak dan Ibu bisa mengganti. Ya, mungkin cukup di situ, Pak. Kalau memang bingung antara di kolom 7 di kolom ajuan nomor 8 ya. Kolom nomor 8 itu kan ajuan ya. Kalau bingung gak usah diisi, biar kita yang isi, kita bantu. Jadi Bapak kalau setuju V, kalau tidak setuju X saja, kasih alasan yang tepat sama nomornya. Jika meninggal ditulis straight, tidak berpendapat ya, ditulis alasannya meninggal, selesai. Jadi kalau memang mungkin itu Pak, nanti ketika Bapak cross check ya, kita akan keliling, kita dampingi ya. Gak bisa. Ada pertanyaan Pak? Siap. Mohon maaf, ini kan ada 4 kriteria. Betul. 1 sangat miskin, 2 miskin, 3 rentan miskin, 4 tidak miskin. Berarti 4 ini kaya. 4 ini kaya dan bisa mencukupi dirinya. Nomor 3 berarti bawahnya Rentan miskin itu gini Pak. Kadang kerja, kadang enggak, tapi tidak miskin, tidak kekurangan. Jadi cari-cari tapi aman. Nah, ini rentan miskin. Tapi kalau miskin, kalau miskin itu sudah kategori kekurangan, Pak. Tapi yang satu, Pak, kode 1 itu kan sangat miskin. Ini namanya miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu 1, dibuat makan besok nggak ada. Kedua, pembiayaannya dibebankan orang sekitar dan kelurahan. Nah, jadi kalau kode 1 sampai tulis, ini memang harus kita buktikan betul, Pak. Jadi kalau mengantisipasi mungkin kode 1 ini sudah hampir tidak ada, Pak, 0, sekian. Mungkin, tapi saya kan nggak tahu wilayah sini. Jadi mungkin itu Pak, nanti sampai tulis dulu untuk penjelasan stempel. Nah, sekarang penjelasan dari pertama udah sini. Nah, pertama, kalau sudah setuju semua,
tanda tangan dan stempel di sebelah sini. Alamat depan, nama terang, alamat desa, kemudian tanggal. Ya, halaman depan. Terus masuk ke halaman kedua. Di kolom bawah ini ada paraf. Ya, setelah sampai cek dan setuju dan diverifikasi, ini semua wajib di paraf oleh PRT masing-masing. Ngoten ya Pak? Ada pertanyaan lagi? Atau sambil berjalan? Oke, monggo Pak. Untuk warga musiman yang sudah pindah karena di sini masih gimana? Di situ masuk warga musiman, tapi sekarang sudah beda. Tidak ditulis thread tidak berpendapat, ditulis keterangannya tidak ditemukan. Ya, jadi yang warga sampean tahu jelas KTP-nya, kakaknya warga sini, itu yang sampean verifikasi nyata. Meninggal sama, tidak berpendapat, thread keterangannya meninggal. Ya, jadi mungkin itu Pak, sekilas nanti sambil jalan Bu Darsi saya akan kita bantu keliling. Ya, mungkin ini kalau warganya cepat kok Pak. Jadi akurasinya kita sudah kita kasih dengan nanti Mas coba dulu satu hari ini sopir akurat berapa bisa. Kita lihat di sistem di sini dia punya apa. Tadi Pak. Mungkin cukup itu Bapak Fasilitator. Saya mewakili asisten fasilitator Bapak Kepala Desa yang diwakili Bapak Sekretaris Desa bersama Bu Darsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri Binas Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RW9 gimana Pak tadi Pak? Sepertinya ya mungkin sama lah. Ini kan sudah cross check ke lapangan langsung. Iya. Tinggal kita cross check lagi. Datanya mungkin ada yang kurang lengkap. Oke. Hanya sebagian lah yang tadi kalau saya cross check itu ada yang mestinya itu kaya ditulis rentan miskin di sini. Nilainya 3. Jadi ini istilahnya cross check gitu Pak Ya, Kong? Cross check dari data masing-masing. data lapangan kemarin ya. Lapangan kemarin. Iya. Karena kita kan nggak mendampingi, tapi kita tahu warga kita. Iya. Iya Pak Kong. Atur nuwun Pak. Nggak punya penggol sampai itu. Ya, berarti gini Pak. Ini berarti kan 3 nih, sampai coret sini. X. Nah, X. X. Tidak setuju. Lah, yang cocok buat masuk yang pantas miskin atau sangat miskin. Kalau sangat miskin itu kayak makan besok kan masuk 2 jam. Miskin ya, miskin berarti 2. Nah ini sampai tulis 2 di sini. Ini nggak usah biar gampang dari sini Pak. Ya, alasannya ibunya Teresia ini janda, anaknya 2, bukan anak, itu cucu. Janda menghidupi cucu 2 dan tidak berpenghasilan tetap. Masukkan runtut Pak. Menolaknya itu dengan alasannya Pak. Jadi bisa dipertimbangkan Pak. Tapi kalau setuju tinggal V saja, nggak perlu alasan. Pak, ini tadi setelah mengisi apa cross check ya form hasil Reksosek yang kemarin, kira-kira gimana Pak untuk pelaksanaannya Pak? Ya alhamdulillah ini pelaksanaannya sangat baik untuk menunjang daripada keekonomian masing-masing seseorang. Jadi untuk melihat kriteria daripada masing-masing pendudukan keekonomian itu cuma dibakar saya ada 1 tok. Artinya data yang dihimpun di lapangan kalau Pak Wono tadi cek itu sudah berapa persen Pak untuk validitasnya Pak? Ini perbandingannya 46 keluarga yang 1 tok yang ini. Oh gitu Pak. Jadi cuman 1 data saja yang akurasinya dikoreksi gitu Pak ya? Iya. Tadi sudah dibetulkan Pak ya? Ya sudah. Sesuai dengan fakta Pak ya? Sesuai dengan fakta dan saya tahu sendiri orangnya. Oke gitu ya. Soalnya Pak Wono ini selaku RT jadi tahu warganya kondisi ekonomi seperti apa. Jadi setelah tadi dicek ada yang ini Pak ya kurang sesuai untuk klasifikasi ekonominya ya. Dan tadi sudah dikoreksi Pak nggih? Iya. Sudah. Ya.
Terima kasih Pak Wono. Nah, datanya diambil kurang lebih bulan Juni tanggal 16. Bapak RT lama atau baru? Oh benar. Kalau RT yang lama kemarin ketika pendataan ini kita pamiti semua, Pak. Ini ada data dari statistik. Ini kita mau survei lapangan. Ini warganya jenengan apa bukan? Itu semuanya ditanyakan. Oh ya benar Mas. Oh boleh Pak kita ambil sampel boleh. Jadi itu ada. Cuman datanya di marga saya sekarang 68 baru 48. Berarti belum yang kemarin ada yang tidak dimasukkan ditambah. Makanya apa sih di usulan usulan lagi apa Sementara ini saja Pak. Nanti ada kelanjutan lagi masukannya. Berarti yang data warga yang belum disurvei itu nanti ada survei Ada susulan Pak? Susulan lagi Pak. Oke. Seperti yang di RT 4 ini ya Pak Aring ya? status enggak masalah Mungkin barangkali ada yang singsal atau margin error Yeah. yang 10% tadi Pak bisa dicek kembali. orang kontraknya. Tapi yang ini sebenarnya sebenarnya masuk 4 ini. Ya, mungkin bisa diganti. Kita fleksibel Pak, Yeah. jadi nggak menekan harus sesuai data kita, cuma kalau memang menolak dengan alasan yang tepat. Ngoten nggih? Tidak semua orang kontrak itu orang nggak mampu. Oh betul. Terkadang ada yang juga malas beli rumah. Ada juga yang atau mendekati pekerjaan. Forum konsultasi publik ya. Ini sebagai kelanjutan Reksosek gitu Pak ya? Iya benar. Ya, komentarnya gimana Pak Amin untuk pelaksanaan forum konsultasi publik kelanjutan dari Reksosek ini? Untuk pendapat saya, memang acara seperti ini memang sangat-sangat dan perlu untuk dia adanya. Memang beberapa tahun ini, saya rasa juga baru kali ini ada masalah dengan forum konsultasi publik sendiri. Dan saya yakin dengan kegiatan seperti ini yang didukung dengan aplikasi yang ada, insya Allah nanti untuk data dari daftar-daftar pemilik keluarga itu termasuk miskin atau rentan atau tidak miskin, itu insya Allah yang sudah disampaikan oleh asisten fasilitator tadi hampir 90% tepat sasaran seperti itu. Dan saya berharap mungkin tahun-tahun ke depannya kegiatan seperti ini terus berlanjut sehingga setiap tahun data yang terupdate Pak ya? terupdate itu lebih valid dan tidak menyulitkan. Contohnya aja dari pemerintahan desa pun terkadang untuk menentukan dari kriteria itu memang kesulitan Bapak. Dan itu sering menjadikan masalah atau momok yang ada di desa itu sendiri. Oh gitu Pak. Seperti itu, iya. Memang selama ini kan kadang ada rata-rata untuk penerima bantuan, terkadang itu data itu turun langsung dari atas. Misalnya Tanpa ada cross check di bawah Pak. Iya, biasanya kayak seperti itu. Kayak BLT yang turun dari kantor pos itu data sudah langsung datang. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Amin. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelaksanaan FKP Reksosek di Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dilakukan langsung oleh fasilitator. Dalam hal ini adalah Bapak Amin Tohari yang ditunjuk oleh Kepala Desa Hulaan, Bapak Hamdani Widianto. Selain itu, ada 2 orang asisten fasilitator dari unsur organik BPS atau mitra. Dalam hal ini adalah Bapak Rahmat Saiful dan Ibu Darsih, serta 1 orang administrator. Dalam hal ini adalah Bapak Saifuddin Khoir. Perlu dicatat keterlibatan masyarakat Desa Hulaan pada pelaksanaan FKP Reksosek ini diwakili oleh peserta FKP yang terdiri dari Ketua Satuan Lingkungan Setempat atau SLS atau perwakilan yang memahami keadaan masyarakat setempat. Dalam hal ini adalah Ketua RW, Ketua RT atau perwakilan yang ditunjuk. Selain itu, FKP Reksosek juga melibatkan 2 tokoh masyarakat. Dalam hal ini untuk Desa Hulaan adalah Bapak Nur Khomari dan Bapak Sukhoiri.
serta satu tokoh agama, dalam hal ini adalah Bapak M. Nur Halim. Untuk membantu memberikan pengamanan, turut dilibatkan perwakilan dari Bintara Pembina Desa atau Babinsa Koramil, dalam hal ini adalah Bapak Wahib, dan Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas Polsek Menganti, dalam hal ini adalah Bapak Maksud. Demikianlah reportase Warta 9 dari pelaksanaan FKP Reksosek 2023 di Desa Hula.